Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Halo, sobat psikologi, kembali lagi di podcast Psikologi Asik. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya inspiratif gitu. Dan sekarang nih bulan Juni gitu, dan bulan Juni ini momentumnya pas dengan internasional World Men's Mental Health Month gitu, yang artinya berkaitan dengan bulan Juni ini diperingati sebagai uh, bulan kesehatan mental bagi pria, bagi laki-laki. Nah, ini akan menjadi suatu bahasan yang menarik karena kadang kali kita kerap lupa gitu tentang ayah, tentang anak, tentang kakek kita yang kenapa sih pada akhirnya sampai diperingati, ada bulan untuk diperingati untuk kesehatan mental bagi pria gitu. Nah, di depan saya sudah ada narasumber, Kang Andro. Andro. Mungkin sebelum kita mulai ke topik pembahasannya, Akang boleh perkenalan terlebih dahulu. Uh, Akang namanya siapa dan juga pekerjaan Akang apa dan sudah berapa tahun sih di bidang tersebut gitu. Oke, baik, salam kenal ya Kang ya sama para pemirsa ya. Bahasanya tadi apa? Sahabat psiko apa? Sahabat psikologi. Sahabat psikologi ya. Salam kenal sahabat psikologi. Perkenalkan saya Uray Andro, biasanya dipanggil Andro karena Uray itu nama keluarga sebetulnya. Jadi saya asli dari Kalimantan. Uray itu marga, jadi saya dipanggilnya lebih senang pakai Andro gitu ya. Terus saat ini saya seorang psikolog klinis ahli pertama di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Pemprov Bandung. Jadi ya kebetulan memang menggeluti ya di dunia psikologi klinis, tapi sebetulnya baru hitungannya ya 2 tahun terakhir lah secara profesional gitu. Sebelumnya sekitar 14 tahun saya HR sebetulnya. Jadi lebih banyak pengalamannya di PIO sebetulnya awalnya ya. Tapi mulai tahun 2018 saya ngambil Mapro, konsentrasi klinis. Nah sejak itu saya mulai ngarahin karir saya ke jalur klinis. Ya kira-kira itu dulu ya pembukanya. Oke, sebagai pembuka juga tadi akan sebagai masuk profesi juga gitu. Kalau boleh dijelaskan gitu, Bang. Akang S1-nya di mana dan Mapronya di mana? Ya, S1 saya psikologi Unisba, lulus tahun 2012 ya. Lulus tahun 2012 terus kerja dulu, terus masuk lagi Mapro Unisba lagi, ngambil psikologi klinis, masuk 2018, selesai 2022. Terus dari situ kerja lagi di PIO 5 tahun, nah baru dapat kesempatan masuk ke rumah sakit jiwa gitu. Berarti kalau misalnya di rumah sakit jiwa itu tadi dari tahun berapa Kak? Tahun 2024 akhir. 2024 akhir. 2024 akhir. Oke. Mungkin ini akan ada relevannya dengan bahasan kita hari ini gitu kan. Nah, sebetulnya saya udah coba baca-baca terlebih dahulu gitu dengan fenomena yang sedang terjadi gitu. Akang sendiri kan pasti mengetahui kalau misalnya di daerah kita itu berapa bulan terakhir memang ada kasus lompat dari jembatan dan segala macam gitu, dan memang korbannya itu adalah seorang laki-laki gitu. Nah berkaitan hal tersebut, saya coba baca nih Kang dari WHO gitu. Nah pada tahun 2024 setiap tahunnya terdapat setidaknya sekitar 720.000 jiwa yang hilang akibat tindakan tersebut gitu, di mana 73%-nya dari keseluruhan kasus tersebut ironisnya terjadi di negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah dan rendah. Nah kalau misalnya melihat dari perspektif gendernya, ternyata dari 710.000 jiwa tersebut 75% korbannya adalah laki-laki dan hanya 25%-nya merupakan perempuan. Nah kalau di Indonesia sendiri, data dari Pusiknas Polri pada tahun 2024 mencatat setidaknya ada 928 kasus di Indonesia, dan untuk laki-lakinya itu sekitar 76 atau 94% atau setara dengan 740 orang, dan jika ditarik kesimpulan itu 3 hingga 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan perempuan gitu. Nah sebetulnya kenapa sih pada akhirnya laki-laki ini bisa mengambil tindakan
beresiko dan angkanya lebih banyak daripada perempuan gitu. Mungkin kita akan membahas gitu Kang, sebetulnya tindakan suicide itu sebetulnya apa sih gitu, dan apakah tindakan suicide tersebut adalah spektrum gitu atau memang uh, tidak apa ya, atau memang langsung saja gitu, langsung masuk ke tindakan gitu, atau memang ada tahapnya. Oke, baik. Kayaknya saya juga harus disclaimer dulu ya. Ini jadi kita akan membahas fenomena psikologis kasus suicidal ya, artinya bunuh diri. Nah, jujur saja memang kasus suicidal bunuh diri itu kalau dilihat dari angka-angkanya yang mengkhawatirkan ya. Tapi sejujurnya juga saya yang berada di lapangan ada beberapa paradoks yang mungkin nanti kita bisa diskusikan gitu kan ya, apalagi kalau nanti kita mau membedakan antara pria dan wanita, karena tadi judulnya jelas ya, kasus suicidal pada pria dewasa gitu kan. Nah, yang pertama tadi ya definisi dulu ya, apa terus dulu nanti apakah ada ini merupakan spektrum atau gimana, ada fase-fasenya atau tidak gitu ya. Nah, di sini saya mau mengklarifikasi bukan mengklarifikasi ya, apa istilahnya, mau magerin dulu nih gitu kan, karena jujur aja kalau ini mau dipandang secara sempit saya mungkin belum bisa dibilang ahli ya di bidang ini, karena jujur aja tadi pertama pengalaman kerja ya mungkin nggak bisa dibilang senior banget gitu kan ya. Terus yang kedua secara teoritis ya mungkin saya tahu sebeberapa, ada sebagian tapi nggak mendalam dan belum pernah melakukan survei, penelitian atau hal-hal apapun seperti itu. Nah, paling jadi intinya yang akan saya sampaikan berdasarkan pengamatan saya di tempat kerja mungkin gitu ya, atau hasil obrolan-obrolan dengan teman-teman rekan sejawat gitu kan ya. Nah, kalau definisi bunuh diri ya sesederhana mengakhiri hidup diri sendiri gitu kan ya. Nah, sesederhana itu sebetulnya. Cuman nanti di belakangnya yang akan menjadi topik bahasan ini menjadi menarik karena apa? Karena kan diyakini orang itu ini kan sudah terminal gitu ya, artinya udah tindakan yang paling final gitu. Ketika dia mengalami tekanan psikologis, ketika dia mengalami ketidaknyamanan, konflik segala macam, mungkin kalau masih hidup, kehidupannya terguncang, ada yang mengalami depresi, ada yang mengalami kecemasan, ada yang mengalami gangguan kepribadian mungkin bipolar misalnya gitu ya. Itu masih bisa kita apa ya istilahnya, masih bisa kita ketemu, masih bisa kita bantu gitu kan ya. Tapi kalau sudah sampai titik dia melakukan hal tadi suicide ya artinya kan udah tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan, itu sudah jadi terminalnya gitu, diakhirinya di situ. Nah, apakah ini merupakan suatu spektrum atau gimana? Saya nggak bisa bilang ini spektrum ya, karena tadi sekali lagi saya juga mungkin bukan ahlinya di bidang ini, tetapi sejauh yang saya tahu, sejauh sepengalaman saya di bidang pekerjaan saya, kalau ada pasien masuk gitu ya, lalu diduga dia mengalami depresi, kita memang melakukan asesmen resiko bunuh diri. Gitu, ada asesmennya khusus di sana, bentuknya interview, ditambah juga heteroanamnesa dengan keluarga gitu ya. Yang pertama kita gali salah satunya adalah apakah ada riwayat dia melakukan percobaan bunuh diri, gitu kan, itu yang pertama. Karena berdasarkan katanya gitu ya, karena saya nggak mempelajari secara langsung, katanya faktor penentu yang besar nilainya, korelasinya itu adalah ketika seseorang pernah melakukan percobaan bunuh diri, tingkat resiko dia akan melakukan bunuh diri secara apa istilahnya komplit ya, secara final, letal, itu lebih tinggi, akan meningkat gitu. Sehingga yang pertama kita tanya apakah pernah ada riwayat dia melakukan percobaan bunuh diri. Terus yang kedua kita juga tanya apakah ada ideation. Jadi ideation itu pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup gitu ya. Karena itu juga ideation itu sesuatu hal yang khas pada gangguan depresi misalnya gitu ya. Orang ini merasa hidupnya ini hampa, merasa keputusasaan, merasa kesepian gitu ya. Sehingga merasa kehidupan ini tidak ada gunanya untuk diteruskan. Atau kehidupan ini terlalu berat bagi dia untuk diteruskan, sehingga dia akan mengarahkan yang kita khawatirkan pikiran itu terus menetap, berkembang hingga akhirnya menjadi
tadi ya, final decision untuk melakukan bunuh diri. Nah, kalau ditanya apakah ini spektrum atau bukan, saya kurang tahu, tapi yang jelas ada fase ada tahap-tahap yang akan kita asesmen tuh untuk para pasien ya, terutama saya di RSJ mengenai tingkat resiko dia bunuh diri. Yaitu tadi yang pertama ada ideation atau tidak, ada riwayat pernah melakukan percobaan bunuh diri atau tidak. Terus yang satu lagi mungkin menyakiti diri ya, self harm. Itu juga termasuk dalam salah satu asesmennya di dalamnya. Mungkin gitu, Kang. Oke, mungkin karena akan melihatnya mungkin dari sudut pandang sebagai pekerja lapangan mungkin ya di di RSJ. Ya RSJ gitu. Ini mungkin bisa koreksi ya. Yang saya tangkap adalah mungkin yang pertama ada ideation, terus ada action, dan pada akhirnya kalau misalnya memang ini bisa sampai ke complete atau misalnya final gitu. Betul. Nah, sebetulnya di tahap mana sih gitu Kang? Itu sudah menjadi warning, udah menjadi bahaya untuk kita semua, dan barangkali kita pun bisa lebih aware dengan diri kita sendiri sih. Oke, jadi sekaligus sebagai pesan mungkin ya untuk yang mendengarkan, kita harus nunggu sampai tahap mana nih baru kita melakukan action gitu kan ya, secara sederhana. Kalau saya sih merasa sedini mungkin akan lebih baik ya. Jadi mulai dari ada ideation itu kita udah mulai harus berhati-hati, bahkan udah mungkin ya lebih baik langsung menghubungi profesional ya. Kenapa? Karena sejauh pengalaman saya cari literatur yang ada, tidak ada tuh yang bisa menentukan ya, tidak ada determinan pasti yang menentukan dari ideation sampai complete suicide itu berapa lama, nggak bisa ditentukan gitu, dan kita nggak ada yang tahu gitu. Bisa ada yang butuh mungkin 3 bulan, 4 bulan gitu ya, sampai dia akhirnya kehilangan segalanya. Tapi ada juga yang mungkin hari ini kita baru asesmen, besok udah nggak ada, dan itu kan ya rasanya tidak pantas untuk ditunggu ya. Tidak pantas untuk ditunggu. Jadi sebaiknya kalau boleh memberikan saran untuk teman-teman juga yang mendengar, sesegera mungkin lah. Begitu ada ideation itu sebaiknya langsung dibicarakan gitu ya, disampaikan. Kalau bisa ke profesional langsung, itu akan lebih baik. Gitu. Oke. Mungkin berarti sesegera mungkin untuk menghubungi profesional. Betul. Nah, balik lagi mungkin kan tadi di awal akan bilang kalau misalnya ada tekanan psikologis, terus tekanan sosial gitu. Sebetulnya dalam konteks budaya gitu, apakah budaya itu akan mempengaruhi bagaimana seorang laki-laki gitu, seorang ataupun gendernya gitu akan berperilaku atau tidak gitu. Bagaimana mereka akan menahan emosi atau tidak gitu. Oke. Secara budaya apakah laki-laki lebih rentan mungkin gitu ya. Oke. Nah, sebelum ke sana ada baiknya nih kita mundur sedikit nih. Kenapa? Karena akan banyak istilah-istilah populer, pandangan-pandangan populer yang mungkin ini jadi suatu paradoks dan menjadi suatu kesalahpahaman ya. Yang pertama, yang saya pelajari dan yang saya temukan, kalau misalnya ini hipotesis ya, kalau misalnya tindakan complete suicide itu berkaitan dengan tekanan psikologis, artinya orang-orang yang mengalami tekanan psikologis memiliki resiko untuk melakukan complete suicide lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tekanan psikologisnya lebih rendah. Logis ya, masuk akal ya. Nah, tetapi di lapangan kan kalau orang yang mengalami tekanan psikologis ya mudahnya kita cari aja angka berapa banyak pasien di rumah sakit jiwa katakanlah gitu ya, dengan beragam diagnosanya termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian misalnya gitu ya, yang mengarah ke suicide. Ternyata pasien depresi lebih banyak wanita. Pasien kecemasan atau pasien di rumah sakit jiwa juga termasuk lebih banyak wanita. Bahkan kalau di rumah sakit jiwa kan memang kita akan memberikan tanda khusus ya untuk pasien RBD, istilahnya resiko bunuh diri. Jadi setelah kita akses, begitu dia masuk kita akses, wah ini ada resiko untuk bunuh diri, maka dia diberi seragam yang berbeda supaya orang-orang di sekitarnya
aware gitu ya kalau di sini ada resiko bunuh diri, dan itu penglihatan saya antara laki-laki dan perempuan ya katakanlah sepertinya rasanya lebih banyak yang perempuan, tapi juga di satu sisi memang pasien kita lebih banyak perempuan kalau untuk yang gangguan jiwa yang ODGJ ya, sehingga tapi jadi lucu ya, jadi paradoks itu kan ya, kalau misalnya perempuan mengalami ya secara angka aja ya mengalami gangguannya lebih tinggi, tapi kenapa tadi angka-angka yang sudah disebutkan angkanya yang melakukan complete suicide-nya lebih banyak pada pria gitu kan ya. Nah, apakah ini ada faktor budaya? Nah, ini juga jadi lucu. Karena apa? Karena kalau menurut saya orang semuanya sama-sama tinggal di Indonesia, tinggal di Jawa Barat katakanlah gitu ya, karena saya di RSJ Pemprov Jawa Barat gitu kan, sama-sama di Jawa Barat, apakah membedakan? Nah, atau memang ada pelajaran budaya yang membedakan peran gitu ya, artinya kan ya, membedakan peran antara laki-laki dan perempuan sehingga larinya gangguan ini mengarah ke hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu kan ya. Nah, jadi kalau saya mungkin tadi ya kalau mau kita balikin, ternyata nggak sesederhana ya katakanlah kita sempitkan aja depresi misalnya, karena kan gangguan depresi berkaitannya ya bisa dibilang cukup erat ya dengan resiko bunuh diri. Ternyata yang mengalami depresi lebih banyak perempuan, tapi yang mengalami bunuh diri lebih banyak laki-laki. Nah, jadi apakah bunuh diri karena depresi? Jadi enggak jawabannya kan, logikanya kan kayak gitu ya, gitu. Nah, dari situ muncul tuh namanya ya studi-studi lanjutan gitu ya, karena ternyata ya tidak bisa dibuktikan bahwa orang yang mengalami depresi akan bunuh diri, bahkan katanya pun orang yang melakukan bunuh diri tidak ditemukan riwayat dia mengalami depresi, tidak selalu ditemukan maksudnya gitu ya. Jadi ada yang tiba-tiba ya udah loncat gitu ya, kasarnya gitu ya gitu kan, dan mungkin itu yang ditemukan pada pria gitu. Nah, ini nggak apa-apa ya, saya lanjutin dulu ya. Nah, terus yang ternyata tadi studi-studi lanjutannya menemukan tuh salah satunya ada namanya interpersonal teori gitu ya tentang suicide gitu ya, interpersonal theory of suicide gitu ya. Jadi dia bilang ternyata yang menentukan orang ini akan melakukan bunuh diri itu bukan dia mengalami depresi atau tidak sesederhana itulah, intinya seperti itu. Tapi yang pertama dia ada 3 komponen tuh, dia bilang di teori itu ya ada 3 komponen. Yang pertama ada rasa menjadi beban gitu ya, perceived burdensome istilahnya ya, rasa menjadi beban. Terus yang kedua hambatan dia merasa dimiliki, disayangi gitu ya. Jadi orang ini ya kesederhananya mengalami loneliness atau kesepian gitu. Dan yang ketiga ada acquired capability. Acquired capability ini agak unik karena dari teorinya yang saya baca, yang saya pahami ya mungkin salah juga ya karena saya nggak terlalu mendalami. Katanya dalam teori ini 2 komponen pertama itu akan mengarahkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri gitu ya, atau tadi intent to attempt to suicide gitu kan ya, orang akan mulai merasa ingin bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa beban sebagai ya mungkin orang tua, sebagai suami, sebagai istri gitu ya, ada beban, saya ini nggak bisa ini, saya nggak mampu ini gitu kan ya, merepotkan orang, menjadi beban bagi keluarga segala macam. Terus merasa tidak punya teman. Nah, maksudnya tidak punya teman ini artinya tidak ada tempat untuk bercerita, tidak ada tempat untuk mengungkapkan dia secara aman gitu kan ya, tidak ada yang mendukung saya. Nah, ketika 2 komponen ini muncul, mulai tuh ada keinginan untuk mengakhiri hidup gitu kan ya. Tetapi nah ini yang lucunya dari teori ini, kalau komponen ketiga ini tidak muncul, biasanya dia akan berhenti dari ideation atau attempted to suicide gitu kan ya, nggak sampai ke complete suicide. Kenapa? Nah, kata teori ini acquired capability itu adalah kemampuan untuk mati. Jadi untuk bunuh diri juga butuh kemampuan gitu, untuk untuk mengakhiri hidup itu butuh sesuatu ya tadi ya, kemampuan gitu ya, capability gitu. Kenapa? Karena katanya ya
untuk melakukan bunuh diri itu nggak bisa tiba-tiba orang yang sedih, orang yang kecewa, orang yang benar-benar tertekan secara psikologis tiba-tiba bisa meninggal. Coba sekarang kita tanya ya teman-teman, katakanlah kita lagi sedih banget, lagi kecewa banget, terus kita naik ke gedung tinggi. Di atas tuh tetap kita deg-degan, tetap ada rasa takut untuk mati, gitu kan ya. Nggak semudah itu ternyata kita untuk mati. Jadi ternyata secara biologis badan kita itu punya rem, gitu. Ada rasa takut gitu. Ada rasa takut untuk mengakhiri hidup walaupun hidup ini udah berat banget bagi dia gitu. Nah, dari teorinya acquired capability ini adalah rasa takut itu sudah tidak sudah tidak bisa lagi mengerem dia untuk mengakhiri hidup gitu. Akhirnya ya tadi ya udahlah paling sakit bentar hilang gitu kan ya. Udah gini-gini. Mungkin ada pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, cuman kan yang susahnya kita nggak bisa ya mewawancarai orang yang sudah complete suicide gitu ya, sehingga kita sampai sekarang nggak pernah tahu gitu sebenarnya alam pikirannya tuh apa sih gitu ketika dia di titik-titik dia akhirnya mengakhiri hidup gitu kan kita nggak bisa tahu sampai saat ini gitu. Kalau yang ideation sama attempted gitu masih bisa wawancara kan, masih ketemu orangnya gitu, kenapa sih, apa yang kamu rasakan, apa gini, masih bisa kita gali. Tapi ketika dia udah mati kan kita nggak bisa tanya kok bisa sih sampai benar-benar kamu nekat gitu kan ya, kan kita nggak bisa tanya itu. Nah cuman kita percaya dan studi-studinya yang akhir itu sebetulnya secara biologis kita tuh takut hilang ya, takut ketidaktahuan sebetulnya kan. Kalau kita mati kita nggak tahu apa-apa, the next life kan nggak ada yang tahu gitu ya. Nah itu tuh secara alamiah akan memberikan rasa cemas pada kita gitu, dan itu yang akan menghentikan kita untuk bunuh diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada orang-orang yang ya siapa sih yang mau sakit gitu ya, disuntik aja kan nggak enak gitu ya, apalagi sampai harus ya punten ya melakukan tindakan yang letal gitu kan rasa sakitnya pasti kayaknya nggak berani deh gitu. Pasti orang akan berhenti gitu. Nah tapi kenapa ada orang-orang yang akhirnya rasa-rasa yang tidak nyaman itu bisa dia laluin akhirnya sampai bunuh diri. Nah katanya itu adalah komponen ketiga, acquired capability. Nah selanjutnya kata ini teori dari Joyner ya kalau nggak salah, Thomas Joyner dokter ya. Dia bilang acquired capability ini bisa dicapai, bisa terjadi atau dipelajari. Jadi nggak ada orang yang lahir tanpa rasa sakit, tanpa ada rasa khawatir, rasa takut akan kematian, itu nggak ada. Semuanya pasti punya. Tapi kehidupan dia yang membuat dia kebal gitu rasanya, kebal akan kesakitan gitu. Nah disinilah masuk ke psikososial, bahkan teorinya pun namanya kan interpersonal theory of suicide gitu kan ya. Jadi ternyata acquired capability ini lebih mudah meningkat ketika orang ini sudah terbiasa disakitin ya, sakit secara fisik misalnya, sudah terbiasa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sudah sudah terbiasa ya tadi ya menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, dan itu rasanya ya udahlah nanti juga begini nanti juga gitu, dan itu kalau dipertahankan ya akhirnya dia akan lebih mudah mendapatkan acquired capability. Dan nah ini masih terus diperdebatkan sampai sekarang sebetulnya, masih terus berkembang karena tadi ya sekali lagi studinya memang tidak semudah yang bisa kita bayangkan gitu ya, karena kan korbannya udah nggak ada gitu. Nah secara psikososial memang ada faktor budaya di mana laki-laki itu kan ya secara tradisional ya, budaya secara tradisional laki-laki itu nggak boleh menangis, laki-laki itu harus mengemban tanggung jawab, laki-laki harus jadi kepala keluarga, terus kalau mengalami kesulitan nggak boleh merepotkan gitu ya. Nah itu yang dipercaya ya, dipercaya walaupun studinya masih terus berkembang, dipercaya yang meningkatkan acquired capability to suicide pada pria dibandingkan kepada wanita. Kira-kira gitu dulu kan. Udah panjang nih. Satu teori yang menarik sebetulnya kan. Tadi ada apa namanya rasa menjadi beban, terus ya dan beberapa komponen lainnya gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya saya tarik mungkin sedikit persepsi saya gitu, berarti
apakah teori tersebut tuh akan tetap dipengaruhi oleh budaya, atau misalnya ada apa aja sih yang mungkin akan mempengaruhi gitu seseorang seseorang melakukan tindakan-tindakan tersebut gitu. Karena kan kalau misalnya ketika seseorang menjadi beban gitu kan, mungkin kalau di Indonesia beban tuh seperti apa gitu, atau misalnya kalau di budaya Jepang kalau misalnya salah biasanya itu menjadi aib tersendiri gitu. Nah itu tuh apakah berbeda tiap negaranya gitu, atau misalnya budayanya tuh mempengaruhi, atau misalnya ada hal-hal lain yang mempengaruhi gitu Pak? Ya, saya rasa bisa akan berbeda ya, tetapi pada mekanisme yang sama gitu. Istilahnya kalau kita ngelihat pada budaya-budaya apa ya, katakanlah maskulinitas gitu ya, ketika seorang pria harus bertanggung jawab, tidak boleh menjadi beban, pada budaya itu lebih dikedepankan gitu ya. Ya salah satu contohnya tadi ya di Jepang misalnya gitu. Kan dari dulu kita tahu bahwa Jepang punya budaya harakiri misalnya gitu kan ya, ketika orang merasa saya sudah mempermalukan keluarga saya, sudah mempermalukan diri saya, sudah mempermalukan negara saya, maka tidak ada lagi artinya saya gitu kan. Nah itu di situ udah dia dapat acquired capability gitu kan, bahwa tidak ada lagi yang lebih buruk dari ini gitu. Jadi ya sudah mengakhiri hidup melakukan harakiri, dan itu adalah cerita yang lumrah kita dengar ya pada budaya Jepang, dan itu menjadi bukti bahwa budaya akan mempengaruhi acquired capability ya, kalau kita mau pakai aspek-aspek dari teorinya Joyner yang tadi gitu kan ya. Nah di tempat lain, di budaya yang lain mungkin tidak se ekstrim itu gitu ya, tapi saya rasa tadi buktinya di awal kan sudah disampaikan tuh nomor apa, angka-angka ya angka-angka bahwa pada pria pada kenyataannya, faktanya memang ditemukan complete suicide yang lebih tinggi daripada wanita. Artinya bisa kalau kita tarik mundur ya, artinya acquired capability yang dicapai pria lebih tinggi dibandingkan wanita, walaupun tadi juga fakta nih bahwa yang mengalami tekanan psikologis yang mengarah menjadi gangguan itu banyaknya pada wanita gitu kan ya, tetapi yang sampai meninggal itu banyaknya pada pria. Maka artinya kan satu komponen ini nih, si acquired capability ini yang membedakan mungkin gitu ya. Nah ini masih terus berkembang sekali lagi ya, mungkin gitu. Jadi masih belum bisa dipastikan secara, ya belum bisa dijadikan ini sebagai determinan mutlak gitu, katakanlah gitu ya. Nah kembali lagi dengan budaya, rasanya sejauh ini diskusi-diskusi yang ada itu masih mengarah kepada tadi budaya maskulinitas gitu. Oke, mungkin budaya maskulinitas ini bisa berdampak signifikan gitu kan, maksudnya ke personality dari kita sebagai seorang pria gitu. Nah itu karena dalam psikologi biasanya kan membahaskan biologi psikososial gitu kan, biopsiso. Nah mungkin kalau misalnya maskulinitas dan budaya-budaya akan membahas tentang sosial, psikologis mungkin akan membahas tentang kepribadiannya dan segala macam. Emosi. Sebetulnya kalau dari biologisnya itu tuh sebetulnya ada perbedaan nggak sih Kang antara wanita dan juga pria ketika misalnya mengalami tekanan psikologis, merespon tekanan psikologis itu? Oke, yang paling sederhana sebetulnya kalau kita mau lihat kan yang kita apa ya istilahnya ya, diskusi populer yang paling mudah dicerna gitu kan, sebetulnya yang sesederhana wanita lebih emosional, pria lebih rasional gitu kan ya. Dan karena itu juga secara biologis mungkin mendukung. Kenapa? Karena secara biologis kimia-kimia tubuh wanita itu lebih mudah teraktivasi dibanding pada pria gitu, sehingga pria lebih banyak memfungsikan otak rasionalnya, katakanlah seperti itu ya. Nah sejauh itu sekali lagi gitu ya, kalau kita mau kaitkan itu dengan attempt suicide, mungkin yang terjadi adalah karena emosionalnya itu lebih mudah merespon pada wanita, maka dorongan untuk bunuh dirinya akan lebih banyak pada wanita gitu kan ya. Artinya ideation sampai attempted suicide lebih banyak pada wanita, dan itu sesuai dengan tadi ya kerangka yang di awal kita bilang gitu kan ya.
ternyata wanita memang lebih rentan mengalami ideation dan attempted suicide. Tapi yang menjadi pencetus dia complete suicide gitu kan ya, ya kalau balik lagi ya, menurut teori ini bukan sesuatu hal yang biologis gitu. Tapi kalaupun itu biologis, artinya kita harus menemukan gitu kan ya, menemukan mekanisme tubuh apa, mekanisme biologis ya maksudnya, mekanisme biologis apa, apakah ada fungsi saraf tertentu, apakah ada hormon tertentu yang mengakibatkan orang ini hilang rasa gitu ya, tidak takut pada rasa sakit, tidak takut pada ketidaktahuan, kematian gitu kan ya, tidak lagi merasa ya tadi remnya tuh jadi blong gitu, yang harusnya orang ini ketika mau bunuh diri ada rasa takut gitu kan ya, duh nanti gini nanti gitu segala macam, akhirnya dia mundur. Tapi pada orang ini menjadi hilang gitu, apakah ada tuh faktor biologisnya gitu kan ya. Ya sejauh yang saya pelajari belum banyak ya yang membahas ke sana gitu. Mungkin ini juga menjadi hal yang menarik nih kalau mau dijadikan penelitian mungkin gitu kan ya. Tapi ya sekali lagi kan kita susah mencari subjeknya gitu kan, dan kita nggak bisa memprediksi gitu, faktor prediktornya agak susah ditemukan gitu sekali lagi. Jadi ya tadi secara sosial ada bahasannya, secara biologis ada, secara psikologis ada. Nah secara biologis sebetulnya ada benang merahnya, tetapi ya sekali lagi diskusi ini masih terus berkembang sampai saat ini ya, karena tadi secara metodologis penelitian ini susah dilakukan, ya berkaitan dengan ya keadaannya gitu kan ya, sehingga kita sampai sekarang belum bisa menemukan ya, sejauh yang sepemahaman saya ya, determinan mutlak nih yang bisa kita menjadikan kriteria lah gitu ya, apakah orang ini akan melakukan complete suicide atau tidak gitu, nggak, kita belum bisa memprediksi itu gitu. Oke, mungkin tadi apa yang Akang katakan pun itu menarik ya, karena bisa jadi masukan juga untuk melakukan penelitian yang terkait apakah memang ada perbedaan antara pria dan wanita secara biologis gitu ya. Terus mungkin kalau misalnya kan di psikologis Akang bilang kalau secara psikologis mungkin ada benang merahnya gitu. Sebenarnya benang merahnya seperti apa sih Kang? Secara psikologis ada benang, oh yang tadi maksudnya. Jadi yang paling mudah kan kita menjelaskan bahwa tadi ya, perempuan itu lebih emosional dibandingkan laki-laki. Katakanlah kita mengacu pada kerangka teoritis itu ya, walaupun itu juga bisa dibantah sebetulnya gitu kan ya. Nah tapi kalau kita mengacu pada kerangka teoritis itu ya, baru kita hanya bisa menjelaskan kenapa wanita lebih banyak memunculkan ideation of suicide sama attempted suicide. Tapi untuk memunculkan complete suicide itu malah lebih banyak pada pria gitu, karena pada dasarnya ya pada awalnya memang sejalan, secara psikologis wanita lebih emosional sehingga lebih mengalami kerentanan tekanan psikologis akibat dari tekanan-tekanan sosial, tekanan kehidupan, tekanan emosional gitu kan ya. Jadi secara psikologis memang lebih rentan mencapai attempt suicide atau melakukan percobaan bunuh diri gitu. Tapi untuk melakukan complete suicide ini hal yang berbeda lagi gitu. Tidak bisa kita ambil faktor determinan gitu kan ya, faktor pencetus bahwa ada fungsi psikologis A yang pasti gitu kan yang mengakibatkan laki-laki lebih cepat gitu. Kecuali tadi acquired capabilities yang menurut dari Joyner itu, bahwa laki-laki ini lebih terpapar gitu ya, ya katakanlah ginilah, pekerjaan-pekerjaan yang high risk, yang penuh resiko, manjat tiang listrik, manjat tower, kan lebih banyak dilakukan oleh pria gitu kan ya. Pekerjaan atau aktivitas hobi yang lebih berbahaya, extreme sport segala macam, balap gitu kan ya, lebih banyak dilakukan pada pria. Mungkin itu, nah ini masih mungkin ya, mungkin ini yang mengakibatkan pada pria acquired capabilities to suicide-nya itu ya lebih tinggi lah, katakanlah seperti itu, karena bagi dia rasa sakit ini udah jadi makanan sehari-hari gitu kan ya, katakanlah seperti itu gitu. Oke, mungkin dari yang Akang sampaikan tadi, kesimpulan yang bisa saya sampaikan tuh sebetulnya kita nggak bisa memandang satu kasus tuh hanya karena satu alasan gitu, berarti ada komplikasi atau misalnya campuran berbagai faktor yang akhirnya itu menjadi alasan kuat untuk seorang melakukan hal tersebut gitu. Betul. Nah, kita akan berbicara tentang maskulinitas gitu kan.
sebetulnya em, maskulinitas itu kan bagi laki-laki itu bisa dikatakan dampak yang signifikan gitu. Nah, eh, berarti mungkin ada pandangan yang istilahnya negatif gitu ya tentang maskulinitas itu, yang dipandang sama laki-laki itu bahwasanya laki-laki harus harus misalnya kuat dan segala macam gitu. Nah sebetulnya seharusnya bagaimana sih seorang laki-laki itu memandang dirinya gitu. Dan apa sih hal-hal yang sebenarnya boleh apa sih hal-hal yang mungkin di umum tuh tabu untuk dilakukan, tapi padahal sebenarnya boleh dilakukan untuk laki-laki gitu. Oke. Ya. Nah, nah ini kan jadi kesannya gitu ya. Kesannya maskulinitas itu menjadi faktor seseorang melakukan bunuh diri, karena femininitas malah tidak gitu kan ya. Ya ini wajar menjadi muncul seperti itu. Cuman kita nggak bisa juga bilang bahwa maskulinitas ini adalah sesuatu hal yang salah. Kenapa? Karena ya kan tetap ya pada fitrahnya gitu ya. Pada fitrahnya seorang pria memang disiapkan untuk menjadi pelindung, sehingga dia harus mengalami tekanan. Pada fitrahnya dia harus dia akan dijadikan imam gitu kan, sehingga pada akhirnya dia harus menunjukkan kualitas-kualitas maskulin ya, tadi ya, melindungi, mengarahkan, menghadapi kesulitan, mencari solusi gitu kan ya. Dan itu secara fitrah ya memang laki-laki disiapkan untuk seperti itu gitu kan ya. Nah kalau saya melihat sebenarnya budaya maskulinitas ini bukan sesuatu hal yang patut kita hilangkan, karena nggak mungkin, karena tadi ya kembali lagi ada fitrah antara laki-laki dan perempuan kalau saya melihat seperti itu. Cuman yang kita harus aware adalah ada konsekuensi gitu kan ya, ada konsekuensi dari budaya maskulinitas. Salah satunya adalah acquired capability to suicide yang menjadi lebih tinggi gitu. Nah kalau kita menggunakan kacamata seperti itu bahwa ada resiko loh gitu ya, kalau maskulinitas ini di ekstrim gitu ya, ekstrim terlalu tinggi, ada resiko, ada konsekuensi bahwa ada titik-titik tertentu dia akan lebih, tadi kata bahasa sederhananya, bahasa kasarnya nekat gitu kan ya, atau bahasa teoritisnya tadi yang dari Joyner adalah acquired capability to suicide-nya lebih mudah dicapai gitu. Nah ini jadi menarik gitu, sehingga kalau kita menggunakan kacamata ada konsekuensi, kita yang penting artinya kita harus aware, ya kan gitu ya. Nah kita belajar nih, kita sama-sama belajar di sini bahwa seorang pria juga mungkin harus aware gitu, bahwa mungkin ada situasi tertentu yang kita harus berani, gitu ya. Kita harus berani kalah, ya. Kita harus berani kalah dan mengatakan bahwa ya saya tidak sanggup dan saya butuh bantuan. Nah, biasanya pada orang-orang yang sangat maskulin kan itu menjadi suatu momok ya, sesuatu hal yang tabu gitu kan ya. Tabu, wah di luar bisa lo jadi preman, di rumah mewek, nah, kan gitu ya, banyak cerita-cerita kayak gitu kan. Nah kita harus mulai aware gitu ya, bahkan di lingkup pertemanan mungkin ya, bahwa sebenarnya semua orang menghadapi masalah dan ada titik-titik tertentu orang itu tidak sanggup, dan itu setiap orang pasti punya gitu, baik itu pria maupun wanita, mau itu muda maupun tua, masing-masing punya titiknya, punya batasnya yang mungkin kita harus aware di mana nih batas ini gitu. Dan untuk mengungkapkannya ini memang betul butuh keberanian. Nggak semua orang berani untuk bilang saya buruk gitu ya, saya tidak mampu di bidang ini gitu kan ya, apalagi untuk pria gitu kan ya. Rasanya rasanya banyak pria yang terus memikul tanggung jawab, memikul beban, dan dia nggak mau cerita gitu karena khawatir tadi I'm being a burden, nggak mau menjadi beban gitu ya, atau bahkan merasa teman saya juga yang sesama laki-laki sedang mengalami hal yang sama. Misalnya kita dalam satu angkatan sama-sama baru nikah gitu kan ya, baru belajar jadi kepala keluarga.
Saya coba cerita sama teman, ya sama dia juga masih bingung gitu kan ya. Saya coba cerita sama orang tua, ceritanya cuman ya udah sabar aja, cuma harus ditahan, dan memang laki-laki mah kayak gitu, nggak jadi solusi gitu kan. Nah ada rasa di situ mulai merasa kehilangan tempat gitu ya, kehilangan dukungan yang ternyata memang harus saya ini yang menghadapinya sendiri. Nah biasanya kan rasa-rasa itu lebih banyak pada pria gitu ya, dan itu butuh keberanian untuk mengungkapkan, wah saya nggak mampu, saya butuh bantuan gitu, bahkan sampai ke bantuan profesional mungkin gitu ya, harus datang ke klinik psikologi, ketemu sama psikiater dan psikolog misalnya gitu, dan itu butuh keberanian memang gitu. Oke, mungkin satu hal yang menarik juga Kang, sebetulnya tadi ada koreksi juga dari aku tentang maskulinitas juga, kalau misalnya pada dasarnya fitrah manusia itu adalah seperti hal tersebut gitu. Tapi bagaimana cara kita memandangnya juga, apalagi kalau misalnya sampai ekstrim tuh, itu mungkin akan kelewatan juga gitu. Dan sebagai laki-laki kita mungkin harus lebih aware gitu dengan apa namanya, batasan kita gitu, dan berani kalah dan hal-hal lainnya gitu. Nah sebetulnya ketika kita aware gitu kan, itu menjadi tantangan kita, atau tantangan kita sendiri gitu, karena butuh keberanian gitu. Mungkin dari Akang ada nggak sih Kang mungkin tips-tips gitu Kang untuk lebih kayak lebih aware, dan juga mungkin untuk lebih legowo untuk menerima kekalahan gitu. Tips ya untuk pria untuk pria di luar sana. Cara-cara lah ya. Ya ini jadi pertanyaan yang sulit ya gitu. Karena apa ya? Ya karena kita berdua pria gitu kan ya, pasti merasakan bahwa ada hal yang kita nggak bisa sampaikan kepada orang, bahkan kepada teman dekat, orang tua pun ada hal yang kita nggak bisa ceritakan gitu. Dan ya sebagai bro, ya kan ada bro code gitu kan ya, tahulah gitu. Dan kita nggak bisa definisikan itu apa, benar nggak? Iya kan? Kita nggak bisa definisikan, kenapa sih nggak mau cerita? Nggak lah, kan pasti gitu ya jawabannya. Nah, yang harus kita lakukan adalah memperkecil ruang itu gitu. Bahwa sesuatu hal yang tidak bisa diceritakan itu tidak banyak kok, hanya sedikit banget yang saya, jujur ya, saya ada rasa yang tidak bisa saya sampaikan pada siapapun. Tetapi saya rasa hal itu tuh kecil gitu. Sedangkan yang lainnya saya bisa jujur. Saya mau cerita sama istri bisa, saya mau cerita sama orang tua bisa, saya punya sahabat saya cerita saya bisa. Dan saya merasa safe ya, cerita di orang-orang itu tidak menjadi suatu judgement, tidak menjadi suatu penilaian negatif untuk saya. Dan bahkan kalaupun itu menjadi pilihan negatif, memang suatu hal yang tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan saya gitu. Jadi tipsnya adalah memperkecil hal-hal yang nggak bisa kamu ceritakan. Sisanya ya harus bisa disampaikan, entah bagaimana caranya gitu kan ya. Terutama untuk orang terdekat yang setiap hari kita berinteraksi gitu ya, entah itu orang tua, entah itu pasangan, entah itu sama bronya gitu ya, ke tempat nongkrong, di tempat nongkrong kan, kalau orang laki-laki ke tempat nongkrong yang dibicarain kalau nggak bola gitu ya, musik, motor gitu kan ya. Nah, tapi pernah nggak kita berani ya ceritain gitu, loh keluarga saya lagi susah, finansial saya lagi jatuh. Rasanya ada orang-orang yang susah gitu karena khawatir yang pertama, tiba-tiba temennya langsung bantu jadi merepotkan, nggak mau. Laki-laki nggak mau kayak gitu ya nggak sih? Nah itu tuh harus dipersempit gitu. Artinya kita sebagai orang yang cerita, dan kita sebagai teman juga harus aware nih, sama-sama aware bahwa it's okay bro, ya kan? It's okay bro, nggak apa-apa, kita sama gitu. Mungkin itu sih. Mungkin berarti kan memperkecil ruang tersebut, dan pada akhirnya mencari tempat aman gitu, aman kita untuk bercerita, dan setidaknya meluapkan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Betul. Setelah itu mungkin kita akan ngebahas kan terkait kalau misalnya di psikologis itu ada ya formulasi 4P gitu.
predisposing, predisposisi, terus perpetuating, precipitating dan protective gitu. Nah sebetulnya kalau misalnya yang akan temui atau ketahui gitu, sebetulnya apa sih faktor-faktor tersebut yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan berbahaya seperti itu? Oke. 4P, tapi kalau saya biasanya pakai 3P aja. Karena kalau kebanyakan saya sendiri yang bingung dan kadang-kadang nggak ditemukan gitu ya. Nah, tapi dalam pengalaman saya setidaknya 3P, predisposing, precipitating atau trigger, sama mungkin perpetuating ya gitu. Jadi kalau predisposing tadi yang sudah dibahas oleh Joiner sebetulnya. Jadi ada latar belakang, ada riwayat-riwayat tertentu yang menjadi indikator ya, walaupun tidak ada yang menjadi faktor determinan ya, tapi semuanya masih menjadi indikator. Predisposisi dia riwayat menyakiti diri, predisposisi dia melakukan percobaan bunuh diri, itu yang udah jelas. Ditambah tadi yang menurut Joiner predisposisi juga tuh kan, merasa menjadi beban, merasa sendirian, tidak punya ruang, itu saya rasa adalah faktor P yang pertama atau predisposing. Nah, precipitatingnya atau triggernya tadi ketika dia hilang rasa gitu ya, rasa takut untuk mengakhiri hidup itu kalah dibandingkan dorongan untuk mengakhiri hidup. Saya takut mati, tetapi hidup ini jauh lebih mengerikan dibanding mati itu sendiri. Nah, kalau sudah mulai muncul pikiran itu precipitating jelas gitu ya. Nah, sayangnya ketika precipitating ini muncul, kita nggak bisa mendeteksi, kita tidak bisa memprediksi berapa lama sampai muncul complete suicide. Dan di complete suicide yang nggak ada perpetuating, tidak ada faktor yang mempertahankan dia untuk bunuh diri. Tapi yang mempertahankan pikiran-pikiran ideation, mempertahankan apa tadi yang kedua, attempt ya, kalau secara teoritis kan artinya dia mendapatkan suatu reward ya, sehingga dia mempertahankan perilaku itu, sehingga idea itu tidak hilang, selalu dipertahankan ya tadi, ketika dia masih di lingkungan yang sama gitu kan ya, di lingkungan yang dia tidak bisa cerita, di lingkungan yang dia tidak bisa menampilkan diri secara terbuka bahwa dia tidak mampu, bahwa dia tidak bisa memikul beban gitu kan ya. Ketika dia masih di lingkungan itu ya artinya kan faktor-faktornya masih akan membuat dia menetap pada ideation atau attempted suicide gitu. Ya itu kalau mau dibahas secara tadi ya 3P atau 4P. Kalau 4P satu lagi P-nya apa? Protective ya. Yang bisa mengurangi ya. Yang bisa mengurangi ya saya rasa karena kita biopsikososial, bionya kita nggak bisa bahas karena belum ada, ya yang saya tahu belum ada gitu ya, nggak ada suntikan anti suicide gitu kan gitu ya. Secara psikologi dan secara secara sosial ya, secara biologis ya mungkin yang bisa kita pelajari metode-metode kayak misalnya acceptance ya, bagaimana kita bisa fokus pada saat ini, mindfulness ya, terus kita bisa accept bahwa ya tadi ya sekali lagi bahwa setiap orang punya kekurangan, setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda gitu kan ya, dan semua itu adalah ujian untuk kita semua. Ketika kita udah bisa accept itu, ya itu kan jadi faktor protektif ya sebetulnya, secara psikologis untuk diri sendiri. Secara sosial ya tadi akan lebih mudah ketika kita di lingkungan yang tidak judgmental, bisa menerima kita apa adanya dan lain-lain gitu, kayak gitu. Tadi sudah disampaikan juga berarti 4P-nya gitu untuk hal tersebut. Nah selanjutnya mungkin kita ini sih Kang, karena Kang tadi kan sudah bilang juga kalau misalnya di awal kerja di RSD gitu, nah mungkin bisa sharing sedikit gitu Kang, studi kasus gitu, sebetulnya apakah ada cerita yang bisa Kang sharing ke kita gitu, mungkin ceritanya inspiratif juga terkait yang relevan dengan topik ini gitu. Ya, untuk kasus suicide, tapi ya kebetulan memang bukan pria ya, karena jujur setahun lebih berjalan ya, hampir 2 tahun saya di RSJ, belum ada pria yang memanfaatkan konseling dan menunjukkan adanya ideation atau attempted suicide, yang adanya perempuan, jujur aja gitu ya. Makanya tadi angka-angka di awal ya betul gitu ya. Nah
Kasus menarik itu juga udah termasuk kasus menarik ya. Pasien-pasien saya di sana yang menggunakan baju merah RBD itu yang resiko bunuh diri. Yang pertama kan kalau di RSJ ya banyaknya ODGJ yang mengalami skizofrenia ya sebetulnya. Yang kedua depresi. Terus selanjutnya adalah bipolar gitu. Nah, yang banyak itu kan antara yang skizofren dan depresi. Yang saya temukan ya, ini saya tanpa menilai apapun gitu ya. Kalau untuk yang pasien rawat inap, kan mereka mendapatkan pengobatan farmakologi ya, farmakologi. Ketika masuk di asesmen ada ideation to suicide, ada yang ditemukan attempted to suicide ada. Terus masuk ke ruang rawat, melakukan rawatan, diberikan pengobatan antidepresan, antipsikotik gitu ya. Lalu di akhir layanan itu kan kita ajak untuk rehabilitasi. Nah di rehabilitasi saya masuk tuh, saya lakukan asesmen. Kita tanya lagi, masih ada nggak dorongan untuk bunuh diri? Udah nggak ada, gitu. Jadi yang saya temukan mungkin pada kasus-kasus tertentu dorongan untuk bunuh diri itu muncul dari gangguan psikotik dan depresinya, gitu. Itu kasus yang pertama ya yang bisa saya ceritakan. Jadi mungkin kalau kalau teman-teman nanti menemukan wah nih kayaknya udah mulai mengarah ke depresi nih, gitu ya, khawatir dia akan bunuh diri, ya berikan layanan di rumah sakit jiwa sehingga mungkin dengan bantuan farmakologi saja diberikan obat antidepresi dan obat antipsikotik bisa hilang tuh keinginan untuk bunuh dirinya. Mungkin ya, mudah-mudahan seperti itu. Sehingga kalau dia sudah tidak ada dorongan untuk bunuh diri, ya baru kita bisa tangani secara psikologis ya, kita ajak ngobrol, kita ajak konseling gitu kan ya. Itu yang dirawat inap. Terus saya juga pernah mendapatkan pasien rawat jalan. Jadi dia daftar untuk tujuan konseling. Awalnya dia bilang saya akhir-akhir ini saya ada rasa ingin menyakiti anak saya. Dia bilang gitu kan. Soalnya kasihan. Nah, saya salah dengar ya. Soalnya ngeselin, saya dengarnya gitu. Emang ngeselinnya gimana? Bukan anak-anak gitu ya. Enggak, kasihan. Hah, kasihan. Kenapa kasihan? Karena saya ini seorang ibu ya. Karena saya bukan ibu yang baik gitu. Saya nggak bisa ngajarin, saya nggak bisa loh. Maksudnya kayak gimana? Ya saya kan selama ini saya sedang mengikuti pengobatan, ya sedang menjalani pengobatan. Saya didiagnosa depresif major, dia bilang gitu. Sehingga di rumah itu saya malas ngapa-ngapain, nggak punya dorongan, rasanya sia-sia, segala macam gitu kan. Ya kan akhirnya saya bilang gitu ya, Bu, mungkin nggak ibu menilai ibu bukan menjadi ibu yang baik karena ibu dalam kondisi depresi, gitu kan? Saya bilang gitu. Oh iya ya, mungkin juga ya. Makanya saran saya ibu harus selesaikan ini pengobatan depresinya. Jadi dia pengen berhenti gitu, karena udah 2 tahun ya mengkonsumsi obat antidepresi, gitu. Nah, ketika ibu berhenti menggunakan obat, ya mungkin pikiran-pikiran ini muncul, gitu kan? Dan dia cerita. Selain ingin mengakhiri hidup anaknya ya sebelumnya dia ingin mengakhiri hidup dirinya sendiri. Sebelumnya yang kita temukan dia selalu menilai dirinya itu negatif gitu ya. Saya nggak mampu ini, saya nggak mampu itu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, karena terkondisikan gitu ya, bahwa ya yang saya temukan ya ini kasus aja ya, ternyata ada pola pengasuhan di mana dia dituntut dan dinilai selalu tidak mampu memenuhi tuntutan gitu ya. Jadi dia merasa dirinya itu kecil, rendah gitu, nggak mampu apa-apa, dan itu ternyata dipegang sampai dewasa tuh. Dipegang sampai dewasa, dia udah menikah, udah punya anak 2. Anak pertamanya udah SD ya kalau nggak salah. Dan mengarah kepada ya tadi perilaku, mengarah pada gangguan depresi dan mengarah pada perilaku ingin bunuh diri, dan mengerikannya adalah ingin membunuh anaknya gitu. Satu hal yang menarik juga gitu kan, kalau misalnya tadi kan ada yang sampai akhirnya sembuh juga kan setelah menjalani perawatan di SC gitu. Nah mungkin kalau dari saya sih ada kasus sih Kang, misal kayak ini kan dibahas dulu kalau di awal tuh ada ideation gitu kan. Nah ketika misalnya ideation kan berarti akhirnya kita punya kepikirannya untuk tindakan bunuh diri segala macam. Nah
kadang-kala misalnya si pikiran itu tuh bisa apa ya, gak akan selalu muncul kan. Betul. Maksudnya gak akan terus-terusan muncul, pasti ada kondisi di mana kita relapse nih. Betul. Nah, gimana caranya biar kita tuh gak selalu relapse, dan apa sih yang harus dilakukan ketika kita relapse gitu Bang? Oke, ini ada yang namanya metakognitif, pernah dengar nggak? Metakognitif ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau coba cari. Jadi metakognitif itu kalau mau dibahasakan sesederhana memikirkan apa yang dipikirkan. Jadi bahwa pikiran ini tidak muncul tanpa penyebab atau tanpa trigger ya. Pasti ada sesuatu trigger yang menyebabkan pikiran ini muncul. Lalu pikiran ini yang mengakibatkan kita merasakan sesuatu atau kita melakukan tindakan sesuatu. Nah, pikiran ini yang dirasa tiba-tiba muncul, kadang hilang. Artinya kita belum tahu kapan pikiran ini muncul, triggernya belum tahu nih. Gitu. Nah, makanya ditelurkan adalah istilah metakognitif supaya sebenarnya bisa loh kita mengidentifikasi kapan pikiran ini akan muncul. Itu yang pertama gitu. Jadi mencegah untuk relapse adalah ya kita sesederhana kita aware dulu si pikiran, ya kalau ini kaitannya dengan bunuh diri, si pikiran dorongan untuk bunuh diri ini muncul kapan, kita kaitkan, karena pasti otak itu mengasosiasikan sesuatu kan ya, bisa diasosiasikan dengan tempat, misalnya setiap di rumah, atau dengan waktu setiap malam, atau setiap saya sendiri gitu kan ya. Nah pikiran, jadi nanti kita mulai ngelihat nih polanya, oh ternyata kalau saya sendiri muncul pikiran ideation to suicide. Oh mungkin setiap malam muncul pikiran ideation. Atau bahkan yang sesederhana setiap saya tidak memikirkan sesuatu yang muncul adalah pikiran untuk bunuh diri. Itu bisa terjadi gitu. Sehingga, nah kalau kita sudah tahu itu, yang paling mudah adalah ya menghindari situasinya. Gitu. Paling mudah berusaha kita menghindari situasinya gitu ya. Kalau muncul ketika kita sendiri, ya artinya kita sebisa mungkin lebih banyak tidak sendiri. Walaupun nggak mungkin 100% tidak sendiri kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah aware, ya, akhirnya kita memperbanyak waktu bersama orang lain dan mempersedikit waktu dia sendiri. Nah ketika sendiri kita harus belajar juga nih bagaimana ya sepengalaman saya ya, dengan aware aja itu udah cukup banyak membantu gitu. Oke, saya sedang sendiri, mungkin nanti pikiran ini akan muncul dan itu nggak apa-apa. Gitu. Kita pastikan pikiran itu tidak menjadi perasaan, pikiran itu tidak menjadi perilaku, dan pikiran itu datang dan nanti akan pergi lagi. Pikiran kan kayak gitu ya, bisa datang bisa pergi, ya udah biarin aja gitu, sesederhana itu sebetulnya gitu. Mungkin berarti tadi kan untuk menghindari triggernya gitu berarti. Ya. Nah sebagai mahasiswa dari kampus yang muslim gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya menilik dari perspektif Islam gitu kan, kita sebagai muslim tuh bagaimana sih seharusnya memandang memandang hal ini gitu? Ya, kalau saya senang ya kalau melihat dari perspektif muslim, makanya saya mempertahankan tadi saya bilang fitrahnya laki-laki tidak bisa melepaskan diri dari maskulinitas gitu, karena kita didesain by Allah gitu kan ya, dalam ajaran Islam yang kita yakini sama-sama bahwa memang laki-laki yang harus menjadi imam, memang laki-laki yang harus jadi pelindung, memang laki-laki yang harus menjadi problem solver, katakanlah seperti itu ya, memang sudah fitrahnya, sehingga kita nggak boleh keluar dari situ. Artinya kita harus menerima konsekuensinya, termasuk tadi acquired capability to suicide. Kita harus aware gitu bahwa ada resiko ya. Ini ada risiko, bukan berarti maskulinitasnya yang dihindari gitu kan ya, tapi kita harus mengerti bahwa ada risiko, kita punya kerentanan terhadap fenomena ini gitu. Itu yang pertama. Jadi secara fitrah kita tetap mempertahankan ya fitrah kita dari Islam. Terus yang kedua, sebetulnya sepemahaman saya ya, saya juga bukan ahli agama gitu kan ya, tapi sepemahaman saya sebetulnya banyak cara-cara Islami yang diajarkan Rasulullah. Contohnya untuk mengendalikan emosi, misalnya kita disuruh diam, kita suruh duduk, kita suruh wudhu gitu kan ya, itu banyak juga bisa membantu ya, akan sangat banyak bisa membantu. Kenapa? Karena tadi ideation itu datang dan pergi.
Kalau kita bisa mengendalikannya dengan duduk, dengan diam, lalu dengan berwudu, pasti pikiran itu akan pergi. Termasuk ideation to suicide gitu. Pasti akan terjadi. Kalau kita mau berpegang pada terapi Islam ya, sesederhana itu kita ikutin aja gitu. Dan yang terakhir, ya kita kembalikan kepada Allah bahwa yang memberikan kehidupan ini Allah dan beliaulah yang berhak mengambil ini, bukan kita yang berhak menghakimi diri sendiri kan gitu kan ya. Kalau menurut Allah kita masih diberikan umur, ya artinya kita menyalahi jangankan menyalahi perintah Allah ya, ini lebih parah lagi dibanding kita nggak sholat gitu. Allah memerintahkan kita sholat, kita nggak sholat, kita dosa. Ini Allah ngasih kita kehidupan gitu kan ya, kita buang kan, ya subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita nggak ada yang terjerumus sampai ke sana ya, dan itu rasanya ya kita menolak semua karunia Allah dan wah. Ya mudah-mudahan itu menjadi rem untuk kita semua bahwa tadi acquired capabilities ini adalah rem yang membuat kita tidak melakukan walaupun kita tahu kehidupan kita susah. Kita tahu bahwa hidup ini lagi buruk, nggak baik-baik aja, segala macam hal ini sedang jelek gitu ya. Tetapi masih ada rem gitu kan ya, bahwa ya Allah yang mengkaruniakan kehidupan ini dan bukan hak kita untuk membuang kehidupan ini gitu sih. Oke, menarik sekali. Kita juga jangan lupa kita pun masih seorang muslim gitu. Betul. Nah, mungkin kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta nih Kang. Waduh. Nah, berkaitan dengan hal ini sih mungkin kita akan membahas tentang mitos-mitos yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seringkali ada di media sosial atau mungkin sampai sekarang di teman-teman kita nih gitu Kang. Ya. Nah, mitos atau fakta nih Kang, kalau misalnya orang yang datang ke psikolog tuh adalah orang yang lemah Kang. Itu mitos lah. Mungkin boleh dijelaskan juga Mitos Kang, atau fakta orang datang psikologi adalah orang yang lemah. Ya mitos lah. Saya pernah punya pasien yang kaya raya, nggak lemah kok dia gitu. Nggak, bukan gitu ya. Nggak. Ya tadi ya, saya balikin lagi bahwa kita hidup nggak sendirian, gitu kan ya. Dan kita bukan manusia sempurna, nggak ada manusia sempurna kan di dunia ini selain Rasulullah gitu kan ya. Bahkan Rasulullah pun sempurna karena dibantu oleh Allah gitu. Sedangkan kita yang manusia biasa, ya pasti butuh bantuan, ya nggak, gitu kan ya. Jadi ketika kita butuh bantuan profesional ya sama aja kayak saya punya mobil, saya nggak bisa memperbaiki mobil, saya datang ke montir. Artinya kan saya mengakui bahwa saya tidak bisa, dan itu bukan kelemahan. Ya memang saya nggak bisa, bukan ahlinya saya di situ gitu. Maka saya butuh montir orang lain. Nah, termasuk juga datang ke psikolog gitu ya. Bahwa nggak semua orang harus bisa semuanya, bahkan untuk dalam kehidupannya sendiri gitu. Kadang-kadang kan kita merasa ini adalah saya adalah pemilik kehidupan ini, maka saya yang paling bisa gitu kan ya. Makanya dia ketika mengalami suatu kebingungan gitu ya, kenapa ya saya susah tidur, kenapa ya saya sedih gitu ya, itu harus dia yang menyelesaikan gitu. Maka dia nggak mau ke psikolog. Padahal sebenarnya nggak semua orang harus gitu ya, nggak semua orang harus mengerti segala macam hal termasuk akan dirinya sendiri. Mungkin ada orang lain yang lebih paham gitu ya, yaitu adalah orang yang kita ini yang mempelajari dunia psikologi. Mungkin kita bisa memberikan saran dengan menonton. Toh kita juga hanya memberikan saran, bukan mengendalikan kehidupan Anda gitu ya. Kita akan ya mungkin begini, cara pikirnya begini, mungkin gini. Oh iya ya. Nah, dapat insight-insight itu sebenarnya nggak ada yang kita atur kok gitu. Dan nggak ada yang kita judge juga gitu kan ya, sehingga yang nggak ada kenapa harus merasa lemah gitu, menurut saya gitu sih. Berarti itu mitos ya Kang? Mitos. Nah, kalau misalnya mitos atau fakta, laki-laki yang menangis itu tandanya dia lemah. Laki-laki yang menangis dia lemah. Waduh, mitos atau fakta ya, ini susah juga nih. Tengah-tengah boleh nggak? Sebenarnya gini, kalau saya melihat laki-laki tidak mau terlihat menangis karena dia merasa lemah, itu memang sudah terkondisikan ya. Kita tinggal di budaya maskulin gitu ya, sejak kecil kita diajarkan terutama untuk laki-laki untuk tidak boleh menangis. Bahkan sebenarnya ibu bapak kita juga rasanya ke perempuan juga akan mengajarkan hal yang sama, tetapi mungkin dengan cara yang berbeda gitu ya.
Kalau mungkin ke anaknya yang perempuan akan lebih dirangkul gitu ya. Kenapa nangis, ada apa gitu. Kalau ke laki-laki ada apa nangis, masa gitu aja nggak bisa gitu ya. Gitu kan. Sehingga kita terprogram bahwa menangis itu adalah suatu kelemahan. Padahal yang saya pelajari ya, menangis itu adalah respon tubuh normal. Ya nggak sih? Ada nggak orang yang nggak pernah menangis? Nggak mungkin ada. Pasti semua orang pernah menangis, mau laki-laki mau perempuan. Sehingga kalau dikatakan yang menangis itu yang lemah, ya nggak fair dong. Semua orang lemah kalau gitu kan. Ya nggak apa-apa dong kalau gitu, gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya nggak jawab mitos atau fakta laki-laki itu lemah karena itu bentuk dari penilaian ya. Tapi jadi setiap orang berhak menilai gitu. Dia mau menilai laki-laki yang lemah, yang menangis itu lemah, itu yang lemah, yaitu penilaian dia gitu. Saya nggak berani juga mengotak-atik itu. Tapi yang pasti, kalau yang saya yakini adalah setiap orang pasti pernah menangis karena menangis itu adalah reaksi tubuh normal. Orang kesakitan dia menangis, orang kecewa dia menangis. Ada yang kelihatan, ada yang enggak, gitu aja kan. Gitu. Jadi kalau laki-laki mau nangis ya boleh, tapi kalau dia nggak mau kelihatan itu haknya dia, gitu aja sih. Mungkin ini yang terakhir nih Kang, mitos atau fakta kalau misalnya gangguan psikologis itu disebabkan karena kurangnya iman Kang. Aduh. Gangguan psikologis disebabkan ini yang sebenarnya menjadi sebuah mitos ya, karena tidak bisa kita melihat suatu korelasi sesederhana itu ya antara keimanan dengan gangguan. Tapi saya sendiri yakin ketika orang mampu menyerahkan urusannya ke Allah, ada suatu kondisi psikologis yang membuat dia lebih tenang. Ya nggak sih? Coba kalau kita bisa sholat gitu ya 5 waktu, tiba-tiba sekarang hanya ada 1 waktu untuk sholat, hanya ada 1 waktu untuk curhat, katakanlah gitu ya, gitu kan. Rasanya akan lebih mudah kalau kita punya waktu 5 kali untuk curhat sama Allah, dan itu membuat kita lebih tenang, lebih merasa ada ruang gitu ya, bahwa saya di tempat sebagai hamba yang nggak punya kemampuan gitu kan ya. Kita meminta kemampuan kepada Allah, itu yang akan membuat kondisi psikologis orang akan lebih tenang, sehingga gitu ya, harapannya dia akan lebih jauh dari namanya gangguan. Jadi ada korelasinya sebetulnya, tapi kalau dikatakan penyebabnya kurang iman, ya enggak juga, enggak sesederhana itu bro gitu. Mungkin gitu sih. Mungkin untuk mitos atau faktanya kita cukupkan sih Siap. Kang. Setelah kita membahas panjang lebar gitu terkait dari teorinya gitu, kemudian hubungannya dengan budaya dan kita udah studi kasus juga nih. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang langkah preventif sih Kang untuk mencegah gitu ya, apa saja sih yang bisa dilakukan, dan mungkin Akang mau tahu juga gitu apa kontak yang bisa dihubungi juga gitu Kang. Langkah preventif ya. Jadi kalau kita tadi sekali lagi kembali mengacu pada teori Joyner yang kita bahas dari awal, yang pastikan ada ideation, ada attempted, sampai ke dia complete, itu kita mudah-mudahan ini menjadi awareness kita semua gitu ya, bahwa kebanyakan orang itu melewati ideation dan attempted gitu ya. Kebanyakan sampai ideation, ada yang sampai awareness, sampai attempted, percobaan bunuh diri, ada yang sampai complete, dan ketika sudah complete ya kita sudah tidak bisa apa-apa lagi karena orangnya sudah tiada gitu kan ya. Nah artinya kita harus mulai nih, harus mulai aware, harus mulai hati-hati, harus mulai saling lirik kanan kiri ke teman-teman terdekatnya gitu ya, ke keluarga terdekatnya, apakah ada riwayat melakukan percobaan attempted, apakah ada ideation untuk bunuh diri. Nah kedua hal itu tidak akan muncul kalau tidak ada ruang psikologis yang membuat dia merasa aman, merasa nyaman untuk menyampaikan bahwa ya saya merasa hidup ini udah gak ada artinya. Kan menceritakan itu tuh gak bisa ke sembarang orang, ya kan, pasti
seseorang itu hanya menceritakan hal itu kepada orang yang sangat-sangat dia percayai gitu. Artinya untuk lingkungan, untuk teman-teman kita, ya kita lah mungkin yang harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh teman-teman kita itu gitu kan ya. Jadi untuk lingkungan, untuk kita semua, setidaknya kita harus menyediakan ruang. Nah, mungkin kita semua bukan profesional, kita nggak mengerti cara pikir orang, sehingga butuh bantuan profesional. Ada hotline yang bisa membantu, kalau nggak salah itu yang Healing 911 ya kalau nggak salah. Healing 911 atau 119 ya, saya lupa. Healing 119.id ya kalau nggak salah. Itu layanan gratis dari Kementerian Kesehatan kalau nggak salah ya. Dari Ikatan Psikologi juga. Di sana ada layanan darurat untuk bunuh diri itu khusus, sehingga ketika kita ada menemukan rekan kita, teman kita, keluarga kita, rekan terdekat itu mulai ada ideation ya, mulai cerita deh, yuk kita coba hubungi aja kalau misalnya ini merupakan hal yang darurat ya, dan saya rasa nggak ada ruginya kok gitu kan, langsung datang ke bantuan ya, minta bantuan profesional ke sana gitu kan ya. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa kita lakukan sesegera mungkin supaya tidak terus berkembang tuh si ideation-nya gitu sih. Oke, mungkin sekedar informasi juga gitu, kalau misalnya di kampus kita, di kampus Unisba itu ada layanan counseling juga Kang di LPPM gitu. Itu bisa diakses di Sisvo, di Sibima, dan juga pastinya kita sebagai mahasiswa psikologi di Fakultas Psikologi ada unit layanan psikologi terpadu. Mungkin teman-teman yang membutuhkan bisa melakukan akses baik ke di Sisvo ataupun bisa melihat juga di Instagram di ULPT Psikologi gitu. Nah, mungkin bahasan kita sudah sampai di akhir nih Kang. Nah, tapi sebelum kita tutup, bisa kali Kang kasih closing statement gitu untuk kita, biar kita pun lebih aware, dan juga mungkin pesan-pesannya Akang bisa sampaikan kepada yang nonton nanti gitu. Oke. Closing statement saya untuk pada para pria di sana gitu artinya ya. Ya terkait dengan suicide, sesederhana jangan tunggu sampai terminal gitu ya, jangan tunggu sampai ini berakhir semuanya gitu kan. Setiap orang pasti punya ketidakmampuan, dan itu hal yang manusiawi, itu hal yang lumrah gitu ya. Makanya kita membutuhkan orang lain. Jadi kita tidak mungkin hidup sendiri, kita tidak mungkin harus menghadapi semuanya sendiri. Pasti ada ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan untuk kita tumbuh berkembang bersama-sama dan menghindari tadi ya, titik terminal sampai complete suicide, gitu aja sih. Oke, pesannya sudah disampaikan juga sama Kang, dan yang artinya sudah di ujung sesi podcast pada hari ini. Terima kasih ya Kang untuk sudah menyempatkan waktu untuk sesi podcast hari ini. Sampai jumpa.